film ya. Selain suaraku kedengaran nggak yuk? Ya, Suara kedengaran nggak? Bentar. kedengaran. Oke. Kita tadi tentang membahas apa? Mulai menulis itu berawal dari sebuah ide ya. Ide itu bisa datang dari mana aja. Salah satunya mungkin kita misal lagi sedang melamun, sedang melihat sesuatu yang unik, misal dari mimpi, dari pengalaman. Yang penting kalau kita kita harus peka gitu loh, peka dengan keadaan sekeliling. Misalnya saja dalam novel Respati, saya itu mendapatkan idenya itu dari mimpi. Nah, dari ide mimpi itulah kita coba olah menjadi sebuah cerita. Apalagi yang namanya ide kan itu ada sesuatu yang abstrak gitu loh, sesuatu yang nggak bisa kita nggak bisa kita kita langsung tuangkan jadi sebuah buku itu loh. Jadi dalam mengolah ide itu harus banyak banyak sekali banyak sekali beberapa tahapan-tahapan dari sebuah ide itu menjadi sebuah novel. Salah satunya adalah dengan riset. Setelah mendapat ide, kita mungkin melakukan riset. Ide itu pengen diolah, ceritanya mau seperti apa. Kita tentukin dulu karakternya mau seperti apa. Kita tentukan setting dulu itu seperti apa gitu. Jadi kalau yang penting kalau misalnya kita dapat ide, kita harus peka dulu, tangkap dulu itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya atau gimana? Atau masih paham? Lanjut dulu. Oke. Nah, tadi saya juga bilang, kan kadang pernah ada beberapa orang yang bertanya, Mas, bagaimana cara mendapatkan ide? Sekali lagi, ide itu nggak tahu, mungkin ada beberapa orang yang bisa mencari ide. Kalau untuk saya pribadi, ide itu biasanya datang secara tiba-tiba gitu loh. Yang penting kita peka, kita tangkap, kita simpan. Nah, setelah kita mendapatkan ide, kita itu ide itu kan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada pembaca gitu, sampaikan kepada orang dalam bentuk lain. Misal dalam dalam kasus saya itu ide itu saya ingin sampaikan dalam bentuk tulisan, entah itu cerpen, entah itu novel, entah itu artikel gitu kan. Nah, terus apa ya? Selain kalau kita udah dapat ide, kita udah dapat riset, kita butuh yang namanya struktur. Struktur struktur itu apa? Kerangka. Kita nggak bisa mengandalkan kita dapat ide. Kalau kita misal udah dapat ide, kita nggak bisa mengandalkan mood untuk kita mengolah ide itu nggak bisa. Kalau misal kita dapat ide, sebisa mungkin langsung kita buat kerangkanya seperti apa gitu loh. Apalagi biasanya kalau ide itu datang dan pengen nulis nunggu mood gitu biasanya cepet hilang gitu. Nah, terus udah tadi kita udah mencoba dari ide, terus kita dari ide terus kita kerangka, dan sekarang kita harus ada komitmen. Komitmen dalam mendapatkan ide itu adalah kita harus menamatkan ide yang kita dapat gitu loh. Dan dalam target menamatkan itu ada beberapa ritual. Ya bukan ritual sih, beberapa ya kalau saya sebut ritual itu misalnya kita coba endapkan dulu, terus kita ya tadi ritual kita endapkan, terus kita riset, terus kita coba coba tulis-tulis aja apa yang kita tahu, dan jangan takut jangan jangan takut jangan takut ide yang kita tulis itu jelek gitu. Yang penting kita coba selesaikan aja dulu gitu. Halo. Ya, lanjut Ya. Oh, bentar, suaraku di situ soalnya agak mantul gitu loh. Di situ enggak? Aman. Oke. Tadi udah sampai mana? Saya lupa.
sampai outline, setelah itu setelah outline ritual. Oh ya. Setelah outline kita membuat ritual gitu loh. Ritualnya kita mau menulisnya seperti apa, terus sering mencoba, sering kita olah. Yang penting jangan takut ide yang kita garap itu jelek itu loh. Tapi takutlah ide yang sudah kita dapatkan itu nggak selesai ditulis gitu loh. Apalagi kalau 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 misal kita udah nulis nih hasilnya jelek, nggak apa-apa, itu suatu saat bisa disuasunting, bisa diedit, bisa diedit gitu loh. Tapi kalau kita nulis yang nggak selesai, gimana mau ngedit orang tulisannya aja nggak selesai gitu. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari Kak Aris, biasanya kalau dapat ide itu biasanya seperti apa? Ya, sudah lama tidak menulis sih, tapi kemarin kebetulan ikut event-event kecil yang 30 hari itu. Ya langsung setelah mendapatkan ide langsung ditulis, tapi menulisnya biasanya saya lewat kertas dulu, bukan langsung lewat laptop. Jadi di kertas dulu, jadi bisa dicoret berkali-kali, kalau sudah selesai baru dipindah ke laptop. Seperti itu. Nah, benar itu yang benar kata Kak Aris. Kalau misal kita dapat ide, sebisa mungkin kita catat gitu loh. Ide itu misal kalau untuk sekarang mungkin nggak dipakai, bisa kita buat yang namanya tabungan ide gitu. Bisa bisa kita masukkan ke bank ide, mungkin bisa diolah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, nggak apa-apa. Yang penting kita udah punya tabungan ide, dan setidaknya dengan ada tabungan ide, kalau kita misal mau menulis, kita udah ada yang namanya bahan untuk yang kita olah gitu. Terus tadi setelah ide kita harus membuat yang namanya kerangka. Apalagi dalam menulis cerpen itu kan kerangkanya itu sangat banyak gitu. Kalau untuk saya pribadi biasanya saya membuat 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 kerangka, dan menulis itu biasanya lebih lama proses membuat kerangkanya gitu loh. Nah, salah satu mungkin apa namanya yang kita perlu tulis dalam sebuah kerangka itu adalah tentang karakter. Dalam sebuah novel fiksi, apa perkembangan karakter itu dari mulai perjalanan kondisi dia awal sampai akhir itu harus yang namanya mengalami apa naik kalau dalam novel itu apa sih ya, konsep 3 babak ya Mas Aris, kalau nggak salah ya, lupa itu namanya, ada konsep 3 babak itu: perkenalan, terus masalah, yang terakhir adalah resolusinya seperti apa. Nah, terus dalam perjalanan karakter, dalam pembentukan karakter untuk mengalami perubahan, biasanya di dalam perjalanan itu si karakter itu biasanya mengalami beberapa hambatan, entah itu dari tokoh sekitar, dari keluarga, dari teman, ataupun dari tokoh antagonis yang tidak menyukai si karakter utama gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Mari teman-teman, bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan. Iya, masalahnya kalau dijelaskan nggak ada yang bertanya gitu, saya jadi nganggapnya mereka paham semua gitu, tapi kan nggak tahu. Ya, barangkali teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan dan bisa tuh menggali bagaimana tuh bisa difilmkan bukunya. Jadi siapa tahu teman-teman makin semangat ketika ada bisikan-bisikan. Ya, mungkin ada teman-teman yang saya udah dapat ide seperti ini, bagusnya diapain ya Mas gitu loh mungkin. Kalau saya jelasin kayak gini, saya ngomong terus nggak ada yang tanya, mungkin saya jadi nggak bisa ngasih contoh gitu. Oke, silahkan teman-teman, langsung bertanya aja nggak apa-apa.
izin bertanya tentang premis. Silakan. Premis. Gimana? Nah, kan tadi kan ada yang sebelum menulis terus kerangka dulu. Tapi kapanan itu ada yang menyarankan menulis premis dahulu. Nah, itu lebih penting mana antara premis dengan kerangka dan bagaimana cara menulis premis yang sekiranya menarik. Nah, kalau untuk antara premis dan kerangka gitu ya, sebenarnya itu bisa satu jalan sih. Kita setelah mendapatkan ide, kita tulis dulu premisnya mau seperti apa. Misal dalam tokoh Respati gitu ya, misal dalam novel saya kan dapat ide seorang anak yang bisa masuk ke alam mimpi. Nah, terus saya buat premis seorang anak yang bisa masuk ke alam mimpi, lalu di dalam mimpi dia melihat ada pembunuhan-pembunuhan yang ternyata terjadi di dunia nyata gitu loh. Nah, jadi setelah premisnya itu, barulah kita buat kerangkanya seperti apa. Mulai dari tokohnya mau seperti apa. Istilahnya dalam premis kan kita baru baru nemu satu tokoh gitu loh. Setelah dapat premis kita baru kerangka, nanti ada tokoh tambahan misal si A, si B, terus konfliknya seperti apa. Nah, kalau lebih saya biasanya premisnya seperti itu sih Mas. Kita bikin premisnya seperti apa, bikinlah kalau premis itu biasanya minimal tiga, 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 tiga kalimat, tiga kalimat yang merangkum tentang inti cerita dari cerita itu seperti apa. Setelah premisnya udah mantap, kita baru bikin kerangkanya, entah dari mulai setting, tokoh dan sebagainya. Bagaimana Kak Aris? Gitu. Ada tanggapan? Atau teman-teman yang lainnya boleh? Oke, siap. Mari. Ya. Suaraku mantul nggak sih? Suaraku masalah kayak balik gitu loh di sini. Enggak, aman. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Saat ini lagi proses nulis apa ini Kak? Saat ini proses nulis apa? Sebenarnya ada seperti yang tadi Wahyu bilang, saya sedang menulis sebuah novel fantasi yang di salah satu penerbit, Kak Aris sama Wahyu mungkin tahu. Dan ada salah satu pesanan novel dari salah satu penerbit mayor juga sih, alhamdulillah. Mungkin dua itu yang sekarang lagi saya prioritaskan. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya atau menggali lebih dalam materi dari Kak Ragil? Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya tentang ide itu enaknya seperti apa gitu. Nah, boleh Kak, itu gimana Kak? Ide itu enaknya seperti apa kan Kak? Nah, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal ide tiap orang kan beda-beda gitu loh. Nah, jadi setelah misal kita dapat ide, kita harus bikin struktur ceritanya kayak tadi, bikin kerangkanya seperti apa, konfliknya mau seperti apa. Yang penting kalau kita dapat ide, kita bikin dulu kerangkanya seperti ide-ide itu mau diolah seperti apa gitu. Kita bikin kerangkanya dulu itu sih kalau untuk saya pribadi. Sendiri proses kreatifnya seperti apa Kak? Apakah langsung ke novel atau mungkin Gimana? menggarap? Bentar gimana? Sebelum Kakak menggarap novel, mungkin Kakak pernah menulis jenis karya tulis yang lainnya atau seperti apa proses kreatif? Dan butuh waktu berapa lama sih Kak sehingga terbit di mungkin Gramedia Group atau difilmkan yang seperti Respati ini? Kalau mungkin untuk proses menulis seperti yang saya udah katakan tadi sebelumnya, sebelum menulis novel saya dulu lebih ke menulis cerpen gitu loh. Setelah banyak membaca banyak beberapa ide-ide, akhirnya saya mencoba untuk menulis sebuah novel. Nah, dalam proses menulis novel itu tentu antara novel 1 dan novel 2 berbeda-beda gitu loh. Mungkin dari kayak tadi novel Respati. Dari novel Respati itu biasanya dulu saya pertama tulis judulnya Jupiter.
itu tahun 2000 berapa lupa, 2018 atau 2019 saya lupa. Nah, terus akhirnya dari novel Jupiter itu saya coba simpan dulu, endapkan dulu ada beberapa tahun, terus baru tahun 2020 kalau nggak salah pas lagi pandemi gitu, saya coba tulis ulang, saya coba revisi besar-besaran, dan akhirnya saya terus kirim ke penerbit Clover, dan alhamdulillahnya 3 bulan kemudian diterima. Jadi untuk proses dari novel Respati itu biasanya kalau nggak salah 4 atau sampai 5 tahun lupa. Nah, kalau untuk yang terbaru ini, yang konstelasi Andromeda, itu alhamdulillahnya cepat. Soalnya saya nulis tahun 2023, terus baru dapat 5 bab, alhamdulillah terus langsung dilirik sama editor Alex gitu loh. Jadi kita dibimbing, mungkin selama 1 tahun itu akhirnya bisa terbit di Gramedia. Terus tadi apa itu? Ada yang tanya apa yuk? Aku pakai HP soalnya nggak bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Budi Lestari. Mas Ragil, ada tips khusus nggak supaya novel kita bisa jadi film nih? Yang sekarang lagi mungkin baru mau difilmkan langsung booming gitu. Silakan. Amin. Kalau untuk tips sebenarnya nggak ada sih ya. Saya juga masih nggak nyangka gitu loh bahwa novelnya akan dilirik salah satu PH itu. Mungkin mungkin ya. Apalagi kan di zaman digital sekarang itu PH udah banyak berlomba-lomba untuk mencari beberapa novel, beberapa tulisan yang bisa dialihwahanakan ke audiovisual gitu. Mungkin salah satu cara yang bisa menarik PH itu adalah cerita. Cerita kita harus unik, cerita kita harus nggak pasaran gitu loh. Mungkin kalau misal cerita kita unik dan dilalahnya ketemu sama PH yang lagi mencari sesuatu yang unik, siapa tahu berjodoh. Yang penting kita tulis saja dulu lah, tulis yang sekiranya kita unik, masalah nanti difilmkan atau enggak, anggap aja itu sebuah bonus gitu loh. Yang penting kita udah nulis selesai dan kita punya buku. Kalau masa tips nggak tahu juga, itu mungkin udah rezeki sih. Oke. Kemudian ini ada nih pertanyaan dari Mbak Irmayana ya. Gimana caranya Kak Ragil mengatasi writing block? Nah, beliau ini kalau nggak salah penulis buku anak juga dan pernah di diet ya Mbak ya? Ya, monggo Kak Ragil. Writer's block ya. Itu kayaknya emang yang namanya writer's block itu kayaknya musuh semua penulis gitu. Gak cuma mbaknya yang sering mengalami gitu, saya juga biasanya mengalami seperti itu gitu loh. Mungkin ada beberapa, kalau untuk saya pribadi nih, biasanya ada beberapa alasan yang kita bisa mengalami writer block gitu loh. Ya mungkin yang pertama itu karena struktur kita ceritanya ada yang salah. Terus mungkin karena kita apa sih ya? Mungkin karena kita terlalu mungkin terlalu membandingkan tulisan kita dengan tulisan orang lain gitu loh. Jadi kita bisa writer block, mungkin jadi kepikiran untuk salah satu untuk mengatasi writer block itu, kalau untuk saya pribadi, saya biasanya naskahnya itu tak endapin dulu untuk beberapa lama, entah itu 1 minggu, entah itu 3 hari gitu. Kita coba cari kesibukan lain, misal dengan menulis sorry, dengan membaca gitu, dengan membaca novel yang novel, entah itu novel atau buku yang sekiranya masih satu jalan dengan naskah yang kita tulis, atau misal kita nonton film, dari nonton film ataupun membaca itu pasti akan ada stimulasi untuk otak kita secara nggak langsung gitu. Yang penting kalau writer block itu memang kita stop dulu. Mungkin kita sedang lelah, nggak apa-apa. Kita stop dulu, ada beberapa hari kita lakukan sesuatu yang, kalau misal sekiranya kita sekiranya udah agak santai, agak enak, kita coba baca ulang. Baca ulangnya kalau bisa mungkin dari awal sampai 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 yang bab yang kita writer block gitu loh. Pasti kalau kita baca ulang kita menemukan beberapa lubang yang sekiranya ini nggak sesuai gitu loh. Dan salah satunya adalah
kita harus bikin kerangka itu sih. Mungkin salah kerangka cerita itu emang sangat membantu untuk menghindari writer block sih untuk saya pribadi. Gitu. Suaramu kecil banget yuk. Gimana? Suaramu kecil. Oke, begitu ya Mbak Irmayana, mungkin bisa dipahamin ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Aris. Bagaimana tips supaya komitmen setelah mengalami banyak penolakan dan putus asa dari sering kalah lomba? Nah, bagaimana itu, Kak? Iya sih, benar. Kalau kita kalau misal kita lomba terus kita kalah, itu secara nggak langsung emang kita harus agak bikin semangat down gitu loh. Nah, ya mungkin untuk komitmen ya itu kembali ke diri kita sendiri, kita menulis untuk apa. Kita sudah menulis sejauh ini, kenapa kita harus berhenti gitu loh, nggak eman-eman dengan naskah yang kita tulis. Nah, gitu. Yang penting kembali ke kita sih. Kalau misal kita udah 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 yakin dengan ide yang kita garap, dengan tulisan yang kita sedang tulis, walaupun sedang down, mengalami penolakan, anggap aja itu sebuah sebuah kerikil kecil yang membuat kita lebih lebih kuat lagi untuk melangkah ke depan. Apalagi kan dalam menulis itu nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa dipelajari dalam dalam sekejap gitu. Ilmu menulis itu kita harus belajar se, se apa berterus-terusan gitu loh. Akan ada selalu ilmu baru dari setiap buku yang kita tulis atau tulisan yang sedang kita garap. Nah, mungkin untuk menghindari itu kayak tadi, nggak apa-apa sih, kita terima aja dulu bahwa tulisan kita itu emang masih belum. Dan mungkin dengan kita revisi atau mungkin kita coba tulis ulang, kita kirim ke penerbit lain, ke media lain, pasti akan menemukan jodohnya sendiri. Kalau misal saya nih, ya kemarin kan novel yang novel apa ya, yang novel Respati itu udah mengalami 3 sampai 4 kali penolakan kalau nggak salah. Sebelum akhirnya saya coba revisi ulang, tulis ulang, terus kirim. Alhamdulillahnya diterima. Gak apa-apa sih kalau misal itu, yang penting kita harus sadar diri dulu aja. Gak apa-apa kalau misal kita itu tetap semangat aja kalau misal itu. Ingat tujuan kita menulis itu seperti apa. Oke, tetap semangat ya Kak ya. Barangkali Nah, bisa melihat beberapa penulis keren yang sering mengalami penolakan tapi sekarang luar biasa seperti mungkin benar sekali. karya Harry Potter, Andrea Hirata dan sebagainya ya Kak. Oke, Iya, ini betul betul. pertanyaan selanjutnya Kak Ragil. Ada dari Mbak Irmayana lagi. Kalau baca atau nonton film dengan tema sejenis, gimana nih supaya nggak jadi dekat dengan plagiasi? Nah, barangkali Kak Ragil ada tips-tipsnya tertentu. Monggo. Eh, itu emang untuk saya pribadi itu emang kayak agak agak terlalu gimana ya, agak terlalu, kadang kadang takut juga itu kalau misal saya dalam menulis, saya terus lagi apa namanya nonton film yang sekiranya bagus, pengen saya tuangin ke tulisan saya juga takutnya emang kena plagiasi gitu loh. Tapi kalau untuk saya pribadi ya, setiap penulis itu biasanya mempunyai gaya sendiri gitu loh, walaupun idenya kita ide kita dengan buku lain, dengan novel lain itu sama, yang pasti ada sesuatu yang membedakan gitu loh. Kuncinya adalah banyak baca. Setidaknya dengan banyak baca kita jadi kita mempunyai banyak kosakata, kita mempunyai banyak istilah-istilah lain yang untuk menggambarkan cerita yang sama di film dengan tulisan gaya kita gitu loh. Gimana ya? Ya kayak begitu mungkin harus banyak latihan sih yang bener sih. Ya, kalau bisa jangan itu sih. Nggak apa-apa kalau misal kita ngerasa ide kita itu mirip, tapi setiap penulis itu biasanya punya punya ciri khasnya sendiri. Menulis itu kayak sidik jari gitu loh. Setiap orang pasti mempunyai gayanya sendiri-sendiri. Kalau misal untuk menghindari plagiat,
Ya dari kita sendiri, kalau kita misal merasa wah ini plagiat, jangan, kalau bisa jangan, kita mungkin olah sedemikian rupa seperti apa. Kalau misal dalam tokoh A gitu, misal dalam tokoh yang kayak kayak misal novel saya gitu yang Respati kayak itu kan agak mirip dengan cerita Harry Potter gitu yang di ending-ending. Tapi kita coba olah sedemikian rupa, kita kiranya kita nggak terjatuh ke dalam plagiasi gitu sih. Itu emang mungkin mungkin kita harus banyak berlatih sih untuk menghindari plagiasi-plagiasi seperti itu. Apalagi kan kadang sekarang juga banyak penulis-penulis yang istilahnya udah ada nama juga terjebak ke plagiasi gitu sih. Itu emang harus dari kesadaran kita sendiri aja. Itu ya Mbak Irmayana. Ini ada Japrian. Jadi ada Japrian ini pertanyaan dari Mbak Titi. Mau tanya nih, bagaimana caranya mempertahankan mood supaya tetap semangat? Monggo. Mempertahankan mood itu emang salah satu PR kita bersama mungkin ya. Yang namanya mood mungkin kalau kalau misal kita lagi mulai dapat ide gitu, kita lagi semangat gitu. Tapi nanti di tengah-tengah jalan mungkin tiba-tiba moodnya hilang, mungkin kedistraksi dengan apa gitu kan. Salah satu moodnya kalau untuk saya pribadi, saya biasanya udah menggambar apa untuk saya pribadi ya. Saya biasanya dalam membuat kerangka, sebuah kerangka itu udah menentukan endingnya mau seperti apa gitu loh. Jadi setidaknya saya udah mempunyai gambaran. Saya ingin cepat-cepat menuju ke ending itu mungkin secara nggak langsung menjadi stimulasi buat saya untuk tetap untuk tetap semangat mencapai tulisan tamat gitu loh. Dan satu lagi mungkin kita harus tegas pada diri sendiri, kita kasih deadline. Kalau misal dalam menulis dapat ide, kita mungkin kasih kasih deadline buat diri sendiri tiga bulan gitu. Mau nggak mau kita harus patuhin deadline itu gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu yang untuk menjaga mood kita adalah dengan kita membuat kerangka dan juga deadline. Deadline seberapa lama tulisan kita harus selesai gitu. Nah, mungkin dari Mbak yang tadi salah satu salah satu yang nggak bikin mood mungkin gara-gara menulis sesuatu yang bukan sesuatu yang disuka gitu loh. Apalagi kalau kita menulis sesuatu yang disuka, otomatis yang namanya mood itu untuk saya pribadi ya agak mudah agak jarang gitu loh. Kalau saya kan biasanya menulis sesuatu yang disuka jadi enak aja gitu mungkin. Cukup Pak? Terus apa tadi itu? Iya, kira-kira ya. Ada Kenapa? lanjut pertanyaan selanjutnya? Atau ada tambahan? Udah sih mungkin itu. Mungkin itu. enggak, mungkin dari Mbaknya masih ada yang kurang nangkep atau gimana? Oh, monggo Mbak Titi, bila ada yang masih perlu dipertanyakan bisa dipertanyakan. Oke, ini lanjut pertanyaan dari Mbak Ambar. Saya baru bisa nulis novel diterbitkan Indie. Biar bisa lolos ke mayor, bagaimana tipsnya? Nah, mungkin bisa menceritain Kak proses dari Jupiter menjadi Respati. Monggo Kak. Nah, untuk proses Indie ke mayor ya. Kalau untuk saya pribadi sekarang memang untuk waktu Respati itu agak agak lumayan lama gitu loh. Biasanya dari indie kalau kalau kita misal udah enggak, kita dari penerbit indinya dulu kita ada keterikatan enggak, mestinya boleh dikirim ke penerbit mayor atau enggak gitu. Kalau kalau misal bisa kalau misal bisa kita coba coba tulis aja di platform, apalagi kan untuk zaman sekarang itu platform menulis sudah banyak banget gitu loh. Jadi dalam mengirimkan naskah ke mayor, jadi kita sekarang udah dimudahkan dengan kita bisa nulis di platform. Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kan kita masih kirim manual ke editor, ke penerbit. Kalau untuk sekarang kita bisa tulis ke platform, jadi editor juga bisa berburu naskah. Nah, mungkin salah satunya itu kita bisa coba posting di platform kayak mungkin Wattpad, GWP, dan banyak platform itulah. Biasanya kalau sekiranya sekiranya ceritanya menarik, pasti akan ada editor yang menghubungi kita.
kalau untuk apa kalau untuk penerbit indie yang nggak boleh diterbitin ke mayor, nggak boleh ditarik naskahnya, kalau bisa kita nulis cerita baru aja gitu loh, biar lebih enak, biar jadi takutnya kalau udah dikirim ke mayor ternyata nanti di penerbit indie nggak boleh ditarik, kan jadi malah masalah sama penerbit indinya gitu. Kalau bisa nulis cerita baru aja, tulislah ke platform-platform untuk sekarang. Platform itu salah satu yang media yang bisa menarik editor untuk meminang naskah kita gitu mungkin. Nah, Menarik sekali ya. Jadi teman-teman, platform menulis sekarang sudah banyak. Jadi itu kesempatan bagi kita agar dilirik oleh editor. ya, Nah, betul. barangkali tambahannya ini apa? Yang jelas ikutin dari persyaratan atau aturan yang dibuat oleh penerbit masing-masing yang dituju. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah sesuai, insya Allah lebih mudah untuk diterima. Benar Ini kan, ada dari kadang ada dari penerbit mayor, misal ada ketentuan naskah belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun gitu. Dengan kata lain, yang misal udah diterbitin walaupun ini itu tetap gak boleh gitu. ya, oke. Begitu ya Mbak Ambar ya. Nanti kalau ada yang masih perlu dipertanyakan, monggo ditanyakan ulang. Ini ada Bu Herminingsi, kalau nggak salah dari Palu ya Bu ya. Jadi ini dari timur. Luar biasa semangat Ibu ini. Ini ada pertanyaan, gimana nih Mas Ragil tipsnya agar bisa menulis novel sampai selesai? Monggo Kak. Tips menulis novel sampai selesai ya. Gimana ya? Kalau untuk saya pribadi, saya biasanya kalau misal udah nulis, mau nggak mau harus selesai. Seperti yang saya bilang tadi, naskah yang selesai lebih baik daripada naskah yang tidak selesai. Naskah selesai walaupun hasilnya jelek, masih kita masih bisa coba untuk kita revisi, kita mungkin minta bantuan editor. Sekarang kan itu editor juga udah banyak, kayak Kak Aris gitu, pasti beliau mau lah kalau misal kita coba diminta tolong dong ini cekin naskah saya kurangnya seperti apa gitu loh. Nah, sedangkan untuk naskah yang nggak selesai, gimana kita mau coba sunting, mau revisi orang naskahnya aja nggak selesai gitu. Yang mungkin tadi untuk penyemangat biar selesai, ya kita bikin kerangkanya aja dulu, kerangkanya seperti apa. Terus kalau udah ada kerangkanya, pasti lebih gampang gitu loh. Gampang untuk menulis, nggak apa-apa. Walaupun tulisan kita jelek, nggak apa-apa. Yang penting selesai aja dulu gitu loh. Istilahnya kalau kita tulisan semakin banyak berlatih, semakin banyak berlatih menulis, pasti kemampuan menulis kita juga akan terus meningkat gitu. Oke. Bagaimana Bu Herminingsi? Yang mungkin dari Bu Esi menulisnya cobalah sesuatu yang disuka gitu loh. Jangan menulis sesuatu yang nggak disuka. Mungkin salah satu penyebab naskah yang lama mangkrak itu gara-gara menulis sesuatu yang nggak disuka atau apa gitu. Kalau kita menulis sesuatu yang disuka, otomatis secara alami kita jadi semangat gitu, jadi pengen cepet-cepet selesaiin. Ya, kita lanjutkan pertanyaan dari Mas Umar ya. Nah, tadi kalau nggak salah usianya 16 tahun dan tadi menghubungin ke admin untuk bergabung. Ini saya itu kan sedang mencoba menulis novel, sudah dibuat kerangka ceritanya pada setiap bab, tapi terkadang tiba-tiba dalam babnya itu halamannya menjadi memendek. Misal target 22 halaman menjadi 15 bab saja. Itu solusinya supaya kerangkanya dalam setiap babnya terurai sesuai target bagaimana? Oh, maksudnya dia rencananya pengen nulis 25 bab, tapi ternyata selesainya 20 bab gitu. Barangkali seperti ini Kak. Jadi per bab itu mungkin 22 halaman, tapi ternyata jadi 15. Atau bisa jadi target 22 bab menjadi 15 bab. Nah, jadi lebih singkat. Oke.
Enggak, dia untuk tadi menulis novel katanya ya. Novel Kak, Oh novel. iya, ya untuk menulis untuk sebuah novel biasanya kita itu ada ada apa ya? Ada jumlah katanya masing-masing. Biasanya kalau novel itu antara 30 antara 25.000 sampai 50 ribu kata kalau nggak salah. Untuk novelet biasanya antara 10.000 kata sampai 20.000 kata. Nah, kalau misal kita untuk belajar ya, kita misal untuk belajar dulu nggak apa-apa. Kalau misal kita bab, nulisnya babnya tadi dalam rencana itu pengennya panjang dan ternyata hasil akhirnya itu babnya sedikit, nggak apa-apa. Kita coba aja, kita coba apa namanya? Bentar, bentar, bentar. Halo, kedengaran nggak? Bentar, bentar yuk. Aman, aman. Oke, oke, oke. Oke. Tadi nggak apa-apa kalau misal kita emang bukan mampunya, udah selesainya seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting kita selesai aja dulu. Kalau misal nanti kita endapin mungkin beberapa beberapa minggu, beberapa hari. Setelah kita baca ulang, pasti nanti kita akan menemukan beberapa lubang di tengah cerita gitu loh. Nanti kita itu bisa kita tambal, kita sulam gitu, nggak apa-apa. Walaupun jumlahnya tadi nggak sesuai ekspektasi kita, yang penting selesai aja dulu. Nggak apa-apa sih. Itu malah lebih bagus daripada nulis banyak, nulis banyak nanti akhirnya akhirnya ceritanya kemana-mana gitu loh. Apalagi kalau dalam nulis novel kan, kalau bisa itu cukup satu satu cabang cerita gitu, satu cabang cerita dan penyelesaian. Kalau terlalu banyak, biasanya itu terlalu banyak konflik malah jadi nggak fokus. Nggak apa-apa ya, walaupun itunya sedikit. Yang penting yang penting fokus ke ceritanya itu aja. Nggak apa-apa sih, yang penting selesai aja dulu. Oke, jadi begitu ya Mas Umar ya. Jangan Barangkali jangan jangan berpatok kepada jumlah naskah jumlah kata yang banyak itu bagus. Nggak tentu. iya, barangkali yang hasilnya Yang itu lebih sedikit baik itu malah daripada itu. rangkaiannya ya. Kenapa? Barangkali hasilnya lebih lebih bagus daripada kerangka yang sudah dirancang, barangkali seperti Ya, itu. betul, betul, betul. Oke, kita lanjutin pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari tidak ada nama, Kak Vivo ya. Jadi gimana awal mula proses novel Respati dilirik jadi oleh produser film, kemudian difilmkan. Gimana Kak prosesnya? Kalau untuk proses itu sebenarnya saya dihubungi langsung sih dari pihak PH gitu loh, di DM Instagram ditanya, Mas, cerita ini hak lisensinya sama siapa? Terus kalau kita bisa ngobrol-ngobrol enggak gitu, akhirnya terus saya hubungin ke editor, dan dari pihak editor disambungin ke ada salah satu agen. Kebetulan yang di Gramedia itu ada salah satu agen yang emang udah biasa biasa ngurusin hal hal adaptasi gitu loh. Jadi dihubungi secara langsung sih biasanya saya itu yang kemarin dari proses Serpati itu. Terus dalam proses pembuatan film itu saya sebenarnya nggak terlalu banyak terlibat gitu loh, apalagi terlalu pusing gitu kalau harus ngurusin banyak terlibat. Jadi saya serahkan ke orang yang lebih berpengalaman aja. Jadi saya bisa santai. Jadi dihubungin langsung sih biasanya dari pihak PH biasanya. Ya, jadi intinya dihubungin langsung oleh pihak PH-nya ya Kak ya. Oke, Betul kita sekali. lanjutin dari Mbak Jumin ini. Kadang sudah hampir selesai ceritanya, kok rasanya naskah tidak menarik, jadinya berhenti lalu ganti naskah baru. Nah, kira-kira bagaimana? Kayaknya itu emang semua orang, kayaknya enggak semua orang, semua penulis emang kayaknya pernah mengalami hal seperti itu sih. Kita sedang menulis cerita yang sekiranya ini menarik, tiba-tiba di tengah jalan kita kedistraksi dengan ide lain gitu. Kalau untuk kalau dalam kasusnya Mbak tadi, naskahnya udah selesai atau masih di setengah jalan biasanya itu?
Kalau misalnya naskah udah selesai, nggak apa-apa kita endapin aja dulu. Kita mungkin bisa nggarap naskah lain. Tapi setidaknya kalau misal naskahnya belum selesai, kita coba selesaikan aja itu dulu lah. Ide-ide yang baru kita dapat, kita coba simpan. Kita coba simpan, mungkin kita olah untuk berapa berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan, nggak apa-apa. Yang penting kita simpan aja dulu. Kalau misal kita menuruti menuruti apa namanya, menuruti ide baru, pengen digarap itu sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa punya naskah utuh, naskah selesai gitu. Kalau bisa satu ide itu selesain aja dulu gitu. Kalau misal kita dapat ide yang sekiranya lebih bagus, simpan aja dulu. Kalau untuk saya pribadi kayak gitu sih biasanya. Jadi nggak ada tulisan mangkrak gitu. Soalnya sayang gitu kalau misal kita udah sekiranya kita udah dapat ide yang bagus gitu, kita lagi coba tulis tapi di tengah jalan kita dapat ide lain ditinggalkan, itu kayak 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 akan terus berulang gitu kalau kalau kita nggak ada rem rem di diri sendiri. Saya harus selesaiin ini dulu baru naskah lain gitu kayak gitu biasanya. Ya, yang penting kita harus selesaikan aja dulu sih, jangan ke distraksi dengan ide lain. Kalau ada ide lain, simpan aja dulu, simpan aja dulu buat naskah selanjutnya gitu. Emang itu godaan banget sih. Itu emang harus dari diri kitanya sih. Oke, jadi intinya eh, berusaha fokus menyelesaikan. Kalau dia rasanya tidak baik, tidak menarik, sebenarnya menarik atau tidak itu perspektif orang beda-beda. Kadang kita Betul. menganggap tidak menarik, bisa jadi orang lain ketika membaca itu menarik. Bisa jadi Nah, yang betul kita betul. anggap yang kita anggap menarik dilihat orang lain kurang menarik. Nah, jadi Nah, betul. yang penting kita yakin kita selesaikan, siapa tahu nanti ada. Oke, mungkin itu yang Mbak Ju. Iya ya. Yang penting kita selesaikan aja dulu gitu. Oke, karena ini sudah sekitar 45 menit ya, 45 menit barangkali karena tidak ada pertanyaan lagi, Kak Rajal mungkin ada closing statement. Gimana? Closing statement. Oke, 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 oke. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman semua yang pengen belajar menulis, tetap semangat. Kalau misal kita kita dapat ide, kita cobalah garapin dulu. Ide kan pasti ide itu akan selalu 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 apa namanya, selalu berdatangan. Kita mungkin punya banyak ide yang sering masuk ke kepala. Kita coba simpan aja dulu. Dari sekian banyak ide, kita coba pilih ide mana yang sekiranya paling membuat membuat apa namanya, membuat hati kita pengen kita garap gitu loh. Kalau ide yang kita garap si naskah apa, ide si A, mau nggak mau kita harus tetap fokus ke si A gitu loh. Nah, mungkin setelah tadi dapat ide, kerangka itu. Kalau untuk saya pribadi, untuk kalian mungkin yang masih belajar-belajar itu, kerangka itu sangat amat penting sih buat saya. Untuk kita jadi tahu cerita arahnya mau seperti apa, mau arahnya kemana gitu. Kalau ada kerangka itu lebih enak biasanya gitu sih. Ya, mungkin itu dulu, itu aja sih. Tetap semangat aja sih kalau untuk menulis. Yang penting banyaklah membaca. Dengan banyak membaca, istilahnya kita juga pasti akan dapat lebih dapat ilmu, lebih dapat gambaran cerita yang baik itu seperti apa. Misal kalau apa namanya, kita membaca tulisan penulis yang kita suka seperti apa, jadi kita punya punya bekal punya bekal untuk menulis seperti beliau gitu loh. Oke, Mungkin sih, ada tambahan kan? Cukup. mungkin cukup Oke, cukup segitu dulu kayaknya. Yang penting tetap semangat aja. Jangan sia-siakan ide yang sudah kalian dapatkan. makasih Kak Ragil sudah memberikan motivasi kepada kita, mengenalkan kita untuk dunia penulisan dan proses kreatifnya hingga kisah beliau kemudian dari novel menjadi adaptasi film. Nah, beliau juga tadi sempat menyampaikan jangan takut ide kita itu akan sia-sia.
Tapi takutlah bila ide yang kita dapat itu tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi sebuah karya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, ketika ada ide silahkan buat, diselesaikan. Ide yang dapat ketika didapatkan lainnya bisa dihentikan. Bisa jadi nanti kita melahirkan sebuah karya yang itu bermanfaat bagi orang banyak, diterbitkan dan meraih prestasi di mana-mana. Termasuk yakinlah teman-teman, segala proses untuk menjadi yang terbaik, menjadi penulis yang karyanya diminati sana sini, itu prosesnya tidak sebentar. Itu proses yang panjang. Kan mungkin cerita Kak Ragi juga, beliau dari awalnya menulis cerita-cerita pendek yang kemudian berkiprah dari lokal, kemudian ke nasional, kemudian baru pindah ke novel juga nggak langsung ke mayor, tapi kemudian ke mayor, dan alhamdulillah sekarang bahkan ada penerbit itu yang meminta naskah ke beliau untuk dibuatkan karyanya. Nah, jadi terpenting bagi kita adalah prosesnya, bagaimana kita menyiapkan waktu, menyiapkan mimpi, menyiapkan hati untuk tetap setia berkarya. Apapun hasilnya, jangan langsung down, jangan langsung ketika kita gagal. Kalau saya sendiri itu dua yang harus saya hindari. Pertama, menghindari cepat terkenal karena karya kita. Yang kedua, ingin cepat kaya. Jadi kalau bisa kita hindari. Tetapi kalau kita misalnya sudah pintar berkarya, pintar menulis, yakinlah suatu hari keterkenalan dan keterkayaan dari karya kita akan mendatangi kita. Yakinlah itu. Betul sekali. Kita sudah ingin kaya, ingin terkenal, ketika kita gagal sekali, 2 kali, 3 kali, maka kita akan begitu. Tapi kalau kita niatnya yang lain, misalnya untuk tetap berkarya, berprestasi dan inspirasi, tentu walaupun gagal berapa kali pun kita tidak akan pernah berhenti dan akan tetap berusaha memotivasi orang. Betul sekali. Terima kasih Kak Ragil dan teman-teman. Jangan off dulu ya. Jangan off dulu. Ini ada sedikit penyampaian teman-teman, khususnya teman-teman komunitas, tapi pun yang di luar komunitas juga nggak apa-apa, silahkan ikutan. Kita di komunitas bacaan ya, insyaallah semoga aja nanti ini adalah pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita ini dari member untuk member, atau dari member untuk Indonesia. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman yang kemampuan untuk berbagi, boleh yuk kita berbagi bareng nih, kita berbagi bareng. Nantinya agenda ini kita bisa rutinkan setiap pekan. Bisa jadi minggu depan Mbak Sendang, Kak Arif, Kak Erwin, atau siapa boleh. Nanti yang berkenan dan waktunya silakan jadi admin baca media atau saya juga boleh. Nanti kita agendakan, kita sharing jelas. Harapannya kita berbagi informasi kepada teman-teman, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu kita harus saling benar ya. Di antara kita. Nah, selain itu juga nanti di komunitas, alhamdulillah teman-teman, kita akan ada yang namanya website. Website ini teman-teman bisa berkarya, entah itu puisi anak atau puisi anak, cerpen atau cerita anak, resensi buku. Kalau resensi buku dikhususkan buku yang ada diterbitkan bacaan ya, media ataupun bukunya, itu yang diutamakan. Tapi kalau yang lain yang salah, tapi yang diutamakan karya-karya dari penerbit kita. Nah, juga ada misalnya artikel inspirasi atau apa, silahkan. Jadi teman-teman boleh tuliskan apa saja. Insya Allah nanti kalau websitenya sudah siap, bagi teman-teman yang siap membantu menjadi kurator juga boleh. Karena ini dari kita untuk kita semua. Walaupun mungkin setidaknya ini tempat kita belajar bersama. Siapa tahu nanti ke depannya dari website ini, dari komunitas ini, kita bisa membuat karya yang bisa kita apresiasi. Karena kan dari hal yang kecil insya Allah bisa jadi besar. Bisa jadi dari karya-karya kita mungkin ada yang karya tahunan
pilih, bisa kita terbitkan atau yang lainnya. Yang jelas ini adalah langkah pertama kita, dan saya minta bantuan teman-teman untuk membesarkannya. Karena kalau misalnya tanpa bantuan teman-teman barangkali ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi yang berkenan menjadi auditor, menjadi operator atau membantu dalam hal publikasi, silahkan nanti bisa jawab saya atau karena ini relawan ya teman-teman. Jadi kita relawan belajar sekaligus berkembang bersama. Ini ada apa? Saya membacakan ringkasan dari Bu Hermin ya. Ini ada ringkasan sinau malam ini. Yang pertama ide, kemudian buat kerangka, menyelesaikan yang 3 pertanyaan, tuliskan jangan terdistraksi, kemudian tetap semangat, jangan sia-siakan yang didapatkan. Nah, jadi teman-teman, bila tidak ada halangan, insya Allah ini ada rekamannya. Tapi kalaupun tapi insya Allah nanti semoga aja ada, dan kalaupun ada nanti kita publikasi di YouTube. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan informasi-informasi yang kembali bagi teman-teman yang yang belum tergabung dalam komunitas, bisa nanti setiap akhir pekan bisa japri kita, siapa tahu kita ada kelas bisa japri admin admin komunitas, admin penerbit, atau juga bisa. Apabila dalam pertemuan ada kekurangan, keterbatasan, kesilapan dan sebagainya, harap dimaafkan kepada Allah. Kita sama-sama kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.